لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qail. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muallimin ulumihi littabi'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul 'azim, sadaq rasuluhun nabiyul habibul karim, nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga Allah sampaikan limpah curahkan keharibaan baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabul muasyarah ba'dal aqdi ila al-firaq wan nadri fi ma'al az-zawj waz zawjah. Adab muasyarah ba'dal aqdi, ini menyampaikan bab berumah tangga. Adab-adab yang kemudian disampaikan berkaitan dengan pergaulan setelah berumah tangga, ba'dal aqdi setelah akad ilal firaq, bahkan sampai ada perpisahan, talak. Wan nadri fi ma'al zawj, dan pandangan terhadap antara pasangan hidup. Ini ada beberapa hal yang kemudian disampaikan dalam fikih ini. Amma zawj, adapun dari pihak laki-laki, fa alaihi mura'atul i'tidal wal adabi fi 12. Bagi seorang laki-laki atau suami, fa'alaihi mura'atul i'tidal, hendaknya dia menjaga i'tidal. Itu adil, mencari solusi dari setiap permasalahan urusan rumah tangganya. Wal adabi, dan adabnya fisni asyara, ada kurang lebihnya di sini bukan 12, tapi nanti kita bahas beberapa. Yang pertama adalah fil walimah, di dalam walimah. Walimah itu kalau bahasa kita adalah selamatan, resepsi. Wal muasyarah, dan juga bergaul. Wad du'abah, dan juga tingkah kocaknya ya, bercanda. Wasiasah, dan dalam mengatur siasat, mengatur urusan kehidupan. Wal ghirah, ada juga yang dibahas tentang masalah cemburu. Wan nafaqah, termasuk nafkah. Wat ta'lim, jangan lupa dalam rumah tangga ada istilah ta'lim yang dibahas, itu saling belajar, saling mengajari, saling belajar, saling mengerti. Wal qasmi, dan ada juga bagian-bagian tertentu. Wat ta'dib, dan juga pola mendidik pasangan dan juga anak-anak. Fin nusyur wal wiqa wal wiladah wal mufaraqah bitolak, sampai dengan dibahas dengan urusan perceraian. Kita bahas yang pertama, al adabul awal. Kita bahas yang pertama, al adabul awal al walimah, karena nanti akan menyangkut kebiasaan
yang terjadi di lingkungan kita. Al-adabul awal al-walimah, yaitu selamatan, atau yang kemudian kita bahas adalah resepsi. Walimah itu ada walimatul arus, walimah pernikahan, selamatan pernikahan. Ada walimatul khitan, walimah selamatan khitanan. Walimatul safar, ada selamatan menjelang pergi haji. Dan macam-macam walimah-walimah yang lain yang kemudian dibuat tradisi. Secara hukum memang ada anjurannya. Kemudian ada walimah-walimah yang kemudian menjadi tradisi di Indonesia, yang bahkan sebagian cenderung memberatkan. Nanti kita tinjau dari sisi yang tentunya objektif. Wahiyya mustahabbah, walimah itu sendiri, selamatan itu sendiri hukumnya mustahabbah, disunnahkan. Jadi menggelar resepsi, selamatan, minimal kalau nggak resepsi, bikin selamatan pranikah, sebelum pernikahan. Kalau misalkan keterbatasan biaya, saking tidak adanya biaya, maka nggak usah khawatir. Pola resepsi ini Rasulullah juga menganjurkan hal-hal yang mudah, yang tidak memberatkan. Karena resepsi tidak harus mewah, di gedung, di tempat-tempat yang mewah, itu enggak. Itu kan anggapan kita saja. Resepsi itu tidak harus mewah, tidak harus megah, tidak harus mengundang acara-acara, bikin acara-acara yang populer, diliput dan lain sebagainya, enggak. Tapi kebanyakan kita pengen acara resepsi itu yang mewah, yang megah, karena ini adalah acara seumur hidup sekali. Tidak jarang orang yang kemudian, mohon maaf, memaksakan diri di ketidakmampuannya, memaksakan diri, akhirnya rela berhutang, pinjam, dan lain sebagainya. Setelah pernikahan justru berat hidupnya, bukan bahagia tapi berat karena dia terlilit hutang yang tidak sedikit. Ini terjadi di beberapa kasus. Pernikahannya begitu mewah, yang padahal secara kemampuan finansialnya dia tidak mampu, memaksakan dirinya, sampai akhirnya setelah pernikahan bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi sengsara. Kalau memang mampu, silakan, asal tidak keluar dari koridor syariat. Nah, ini mustahabah, disunnahkan. Qala Anas radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu athar sufrah. Jadi suatu ketika sahabat Anas bin Malik menyampaikan bahwasanya Rasulullah pernah suatu ketika menjumpai Abdurrahman bin Auf. Beliau melihat Abdurrahman bin Auf ini masih ada bekas kuning, entah alam di bagian mananya, tapi ada bekas kuning keemasan. Faqala ma hadza, kemudian Rasulullah nanya, Abdurrahman, ini apa? Bekas apa? Sisa apa? Faqala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin. Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang perempuan. Ini bekas kami, kalau bahasanya itu bekas make up. Oh gitu. Make up ini ada bekas yang kuning keemasan gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan barakallahu laka, baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Hadisnya sahih. Lanjut beliau menyampaikan aulim walau bisyatin. Jangan lupa ya Abdurrahman bin Auf bikin walimah walaupun hanya memotong 1 ekor kambing. Bayangkan, sekelas Abdurrahman bin Auf menikahi perempuan. Kita semua tahu Abdurrahman bin Auf kaya raya, miliarder. Rasulullah nggak bilang bikin pesta besar ya,
bikin walimah ya Abdurrahman bin Auf, walaupun hanya memotong jangankan 1 ekor kambing, kalau mau ratusan ribuan ekor kambing, sapi, unta sanggup Abdurrahman bin Auf. Tapi Rasulullah bilang sunnahnya bikin walimah walaupun hanya memotong 1 ekor kambing. Jadi walimah besar-besaran itu, resepsi besar-besaran itu Rasulullah tidak menganjurkan yang demikian. Apalagi kalau sampai ngutang-ngutang. Ada kasus yang lain di luar walimah, ini yang menjadi sorotan kita nih. Ini maaf ya, penilaian objektif aja, bukan mensudutkan. Berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan dengan kebiasaan. Yang walimah yang lagi senang-senang saja, itu nggak boleh sampai memberatkan. Orang sekaya Abdurrahman bin Auf saja Rasulullah hanya menyuruh hanya 1 ekor kambing, walaupun ini bahasa sebenarnya, nggak bilang sarkas juga enggak. Yang penting bikin walimah itu sunnah. Tapi di sisi yang lain ada acara yang bukan walimah. Contoh, ini menjadi prihatin buat kita semuanya. Kebiasaan kita menggelar acara setelah kematian, memaksakan. Kita ngerasain Pak, orang yang kena musibah, ya kalau orang kaya monggo silahkan berbagi dengan dalil dia mau sedekah untuk si mayit. Tapi kalau sekiranya memberatkan, ada di satu tempat tertentu itu, bahkan kalau bikin acara misalkan haulnya itu sampai motong sapi, anak-anaknya itu suruh motong sapi, dan itu memberatkan bagi sahibul musibah, sangat memberatkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terus gimana? Ya silahkan adakan pengajian-pengajian, ngaji, sedekah setelah kematian, silahkan, tapi jangan sampai kemudian memberatkan. Kalau sekiranya memberatkan, nggak usah, jangan. Ngaji sekedarnya. Yang lebih utama ngaji siapa? Keluarganya, anak cucu keluarganya yang paling utama. Orang lain pelengkap, tambahan. Jangan sampai ngundang orang keluarganya malah nggak ikut ngaji. Nah ini kebalik. Nah pandangan objek ini gimana? Jadi kalau sekiranya tidak mampu, memberatkan, nggak usah, ngadain keluarga internal saja. Kalau memang mau manggil orang silahkan, sekiranya dia mampu monggo silahkan, tapi nggak usah dipaksakan harus banyak-banyak orang, harus menjamu sedemikian rupa, jangan, kasihan. Kenapa? Setelah kematian jangan sampai terbebani, kehilangan keluarga, malah justru akhirnya punya utang dan lain sebagainya. Ngajinya sunnah, tapi kalau kemudian memaksakan diri akhirnya punya utang dan lain sebagainya, memberatkan, ya jangan. Nanti jatuhnya bukan hanya mubah, bisa makruh, bisa darurat. Nah ini jazakumullah. Kembali ke walimah, karena sunnahnya walimah ini ada kemudian berkaitan dengan walimah, tradisi di kita ada lagi. Dulu ketika awal-awal bertemu dengan beberapa kawan, bukan di komplek tapi di kampung ya, kampung daerah sini, wilayah sini, itu ada orang yang istilah kondangan itu dicatat Pak. Kondangan dicatat, kemudian nanti ketika hajatan yang kondangan sekarang itu nanti ngembaliin dengan nominal yang sama. Ini malah jauh keluar dari konsep walimah. Itu nggak perlu Pak. Adat itu malah justru, kenapa? Walimah itu bukan sedang nyari untung, nyari kembalian, bukan. Walimah itu sunnahnya ngadain ngaji, resepsi, menjamu orang tanpa dia minta kembalian. Tapi yang unik itu justru di sekitar kita sekarang menjadi kayak bisnis. Kayak bisnis, kayak tabungan.
Kita kondangan sekian nanti dibalikin sekian. Kalau nanti kita kondangan segitu nggak dibalikin segitu atau kurang dari itu, jadi bahan omongan. Malah ada yang lebih nggak elok lagi, ada yang kemudian masih di tempat resepsi yang sama dibuka tuh, orang kondangannya dibuka di tempat, dicatat di tempat. Ya Allah ya Rabbi, ini bukan resepsi, nggak begitu yang Rasulullah anjurkan. Jadi kalau ada orang datang mau nyumbang berapapun monggo silahkan, jadi nggak usah nyari untung lah, kita nyari untung. Habis acara resepsi megah-megahan nanti kita nyari untung, kita ngundang sekian ratus sekian ribu orang, kita bikin hitung-hitungan minimal dengan matematis kita. Nanti kalau 1.000 orang kali katakan misalkan 100.000 udah sekian, nanti akan balik sekian buat panggung sekian. Ya resepsi itu kita yang ngeluarin dalam rangka sunnah, itu mau balik modal mau enggak masalah, karena kita menjamu orang. Mau orang kondangan berapa monggo silahkan. Ini yang sering keliru di masyarakat kita yang demikian. Orang mau kondangan ditulis, dicatat, dianggap sebagai tabungan atau dianggap sebagai utang, nanti harus mengeluarkan yang sama atau lebih dari itu, jangan sampai kurang dari itu. Pemahaman yang keliru tentang walimah. Karena walimah itu bikin selamatan, mengundang orang, jamu orang-orang yang datang. Ini pola seperti ini sering dibulak-balik di masyarakat. Tradisi itu biasanya ada yang mengadakan keluar dari syariat, keluar dari pola itu sendiri, yang kemudian diteruskan oleh orang-orang. Dulu kita walimah itu ya khitan, ya nikah, nanti ditambahkan oleh masyarakat, masukin rumah, pergi umroh, ada macam-macam tuh. Ada anak lahiran, bahkan bukan yang lahiran, sebelum lahiran 4 bulanan, ada yang malah menggelar 7 bulanan lahiran, bahkan anak sampai turun, kalau di kampung itu ada istilah turun tanah. Walimah yang utama itu diantaranya yang paling utama yang tadi, bukan hal-hal yang kayak gitu yang kemudian seolah-olah menjadi kewajiban. Berapa banyak orang yang mohon maaf kurang ikhlas di saat kondisi keuangan tidak baik-baik saja, undangan walimah ada di mana-mana. Pagi kalau musim pernikahan, musim khitanan, apalagi kalau pernah orang itu kondangan ke kita seolah harus membalikin yang sama. Ini yang kemudian mindset atau paradigma ini harus segera dirubah di masyarakat yang sudah terlalu jauh. Sesat sih enggak, cuman memberatkan. Kebiasaan kita ini membuat tradisi yang memberatkan. Tentang walimah ini, kalau kita mengacu kepada kejadian-kejadian yang kemudian terjadi pada zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan sekelas Abdurrahman bin Auf, Rasulullah menyarankan aulim walau bisyatin, bikin selamatan walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah bitamrin wa syawiqin. Bahkan Rasulullah bikin walimah ketika Safiyah itu nikah. Beliau hanya menjamu dengan kurma, wasawikin dan sagun ya, kayak terbahan kalau nggak salah itu bahan bakunya gandum. Itu. Jadi nggak megah-megahan, nggak glamor-glamoran kayak ada di kita itu, enggak. Waktu istahambu dan disunahkan ketika orang itu mengadakan resepsi, kita mendoakan dengan doa yang populer tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu, semoga Allah memberkahimu, laka wa baraka, dan semoga Allah memberkahi alaika, atasmu. Kalau bisa dibikin alaikuma, kalian berdua. Kalau ini untuk 1 orang, barakallahu laka untuk 1 orang,
dari pihak laki-lakinya. Wa jama'a bainakuma fi, semoga Allah mengumpulkan kalian semua ke dalam kebaikan. Nah, yang kemudian setelah walimah, wa yustahabbu idharun nikah. Wa yustahabbu idharun nikah. Disunnahkan mengizharkan pernikahan. Disunnahkan pernikahan itu diketahui oleh orang-orang banyak. Itu sunnah. Bagian dari sunnah adalah mengumumkan pernikahan, bukan pernikahan yang sembunyi-sembunyi. Oh, apakah berarti nikah siri itu nggak boleh? Loh, akadnya sah nikah siri. Tapi sunnahnya adalah ketika ada pernikahan kita umumkan, sampaikan ke hayalan orang ramai. Bismillah, izin menyampaikan maklumat. Bismillah, izin mengundang walimah. Nanti putri saya, putra saya, tanggal sekian, bulan sekian akan mengadakan walimah. Mohon doa restunya. Tuh sunnah. Sunnahnya demikian. Bukan tahu-tahu orang tahu-tahu kita udah nikah. Bahkan orang tahu-tahu kita udah nikah lagi aja. Nah, ini yang repot. Karena sunnahnya begitu. Qala Rasulullah SAW, faslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-saut. Perbedaan antara halal dan haram itu diantaranya itu tipis, berkaitan dengan tadi, bahkan berkaitan dengan maklumat yang disampaikan tadi. Jadi jamaah hukumullah, yang sunnah itu tadi kalau kita bikin notulennya, sunnahnya bikin walimah sesederhana mungkin tanpa menginginkan atau mencari keuntungan, karena konsep walimah itu bukan bisnis, bukan tabungan. Walimah itu bikin acara selamatan, menjamu orang, itu walimah. Silahkan bikin acara besar kalau memang mampu tanpa memberatkan. Jangan sampai setelah bikin acara punya hutang dan keberatan, jangan sampai. Apalagi kalau dengan konsep peribahasa yang sering kita gaungkan, biar tekor asal kesohor. Enggak, itu enggak ada dalam konsep walimah, enggak kayak gitu. Nah, ini jawab umum. Hari ini berkaitan dengan adabul ma'asyarah ba'dal aqdi lil firaq. Yang pertama dibahas adalah walimah, yang kemudian adalah pernikahan. Disunnahkan untuk mengumumkan pernikahan, yang mana pernikahan ini dianjurkan idharun nikah. Sebagai penutup, nikahnya harus diketahui oleh orang banyak. Nah, baru yang tidak boleh kita orang banyak adalah kawinnya. Baru nikahnya adalah dianjurkan untuk mensyiarkan, untuk mengumumkan, dihadiri oleh banyak orang. Dan nanti barangkali ada yang mau menikahkan putra-putrinya, atau barangkali ada yang mau menikah lagi, umumin, minimal kasih tahu orang-orang. Biar kenapa? Itu dianjurkan sudahnya, kenapa? Agar supaya nggak jadi fitnah kalau di kemudian hari anak kita jalan sama siapa, kita jalan sama siapa, dengan siapa, nggak jadi fitnah. Karena orang-orang udah tahu, oh anaknya Pak ini yang tempo hari ngundang kita, oh anaknya Pak ini yang tempo hari ngasih kita besek walimahan, oh ini rupanya, oh itu pasangannya. Nggak terjadi fitnah. Itulah diantara hikmah sunnahnya demikian. Itu jawabannya. Terima maaf, waktu kita percepat sambil nunggu waktu syuruk. Silahkan, itu di belakang sudah ada gorengan dan juga lontong, silahkan dinikmati. Monggo untuk jamuan pagi hari ini tidak harus sampai syuruk, sambil nunggu waktu syuruk. Tehnya sudah ada. Nanti pada ceramah kelamaan juga belum tentu kita paham juga, yang nyampein juga belum tentu sampai sejauh itu juga. Jadi silakan, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.